Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmawati selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman saya yang sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir dalam seminar proposal. Di sini perkenalkan, saya Nabila Zahratunisa dengan NIM 204-23004 akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Analisis Pengaruh Religiusitas dan Tingkat Literasi Keuangan Syariah terhadap Minat Menjadi Nasabah di Bank Syariah. Studi kasus pada generasi milenial Muslim di Indonesia. Adapun daftar isi, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian, kelima sistematika penulisan, keenam telaah pustaka, ketujuh landasan teori, kedelapan metode penelitian. Adapun latar belakang dalam penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat generasi milenial Muslim di Indonesia untuk menjadi nasabah di bank syariah. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, tingkat literasi keuangan syariah dan religiusitas menjadi aspek yang sangat relevan dalam membentuk perilaku keuangan masyarakat. Pemahaman mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi keputusan finansial generasi milenial Muslim di Indonesia dapat memberikan wawasan yang berharga bagi perkembangan industri perbankan syariah di negara ini. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih khusus mengenai dinamika pasar keuangan syariah yang merupakan bagian integral dari perkembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Dengan demikian, analisis pengaruh religiusitas dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pemahaman dan pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia, khususnya di kalangan generasi milenial Muslim. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi milenial Muslim di Indonesia? Yang kedua, apakah literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi milenial Muslim di Indonesia? Yang ketiga, apakah religiusitas dan literasi keuangan syariah berpengaruh terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi milenial Muslim di Indonesia? Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama, meneliti pengaruh religiusitas terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi milenial Muslim di Indonesia. Yang kedua, meneliti pengaruh literasi keuangan syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi milenial Muslim di Indonesia. Yang ketiga, menganalisa pengaruh religiusitas dan literasi keuangan syariah terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi milenial Muslim di Indonesia. Adapun manfaat penelitian secara teoretis, yang pertama dapat membantu menyempurnakan kerangka teoritis yang ada dalam literatur keuangan syariah. Yang kedua, dapat membantu mengidentifikasi variabel-variabel yang memainkan peran kunci dalam membentuk minat individu terhadap pelayanan keuangan syariah. Yang ketiga, dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan syariah. Selanjutnya ada manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama, bagi peneliti, manfaatnya dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat individu menjadi nasabah di bank syariah. Yang kedua, bagi akademis, bermanfaat untuk memberikan kontribusi nyata dalam memahami faktor-faktor yang memotivasi individu untuk memilih bank syariah sebagai lembaga keuangan mereka. Dan bagi penelitian selanjutnya, bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara faktor keagamaan dan literasi keuangan dalam konteks perbankan syariah. Selanjutnya, ada sistematika penulisan, yakni ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada telah pustaka dan landasan teori, bab 3 ada metode penelitian.
Selanjutnya adalah telaah pustaka. Di sini penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi dan Indri Murtiawati tahun 2020 dengan judul Pengaruh Religiusitas dan Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah. Nah, sampel yang digunakan ini mahasiswa FE UNES 2016. Nah, jenis penelitiannya ini adalah menggunakan kuantitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, dan teknik analisis datanya yakni analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Nah, hasilnya di sini adanya pengaruh secara parsial terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah. Nah, dalam variabel religiusitasnya itu sebesar 4,494%. Nah, untuk variabel literasi keuangan syariahnya sebesar 17,977%. Nah, kemudian dari besaran variabel tersebut, berpengaruh simultan terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah sebesar 25,3%. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, teori perilaku terencana. Yang kedua, tentang religiusitas. Yang ketiga, literasi keuangan syariah. Dan yang keempat, minat menjadi nasabah di bank syariah. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kuantitatif. Dalam garis besar, penelitian kuantitatif berarti peneliti nanti akan mengambil data, menganalisa data, dan mengambil kesimpulan dari variabel-variabel yang telah digunakan. Lokasi penelitiannya ada di Indonesia dengan melakukan kuesioner online yang akan disebarkan kepada generasi milenial muslim di Indonesia. Kemudian waktu penelitiannya itu dilaksanakan selama 2 bulan, dari bulan Maret sampai April 2024. Objek penelitiannya adalah generasi muslim milenial yang tinggal di Indonesia. Kemudian populasi yang digunakan itu sebanyak 100 responden dari generasi milenial muslim, dan kemudian untuk sampel yang akan digunakan sebanyak 80 responden. Itu menggunakan rumus Slovin, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada sumber data. Data yang akan digunakan adalah data primer. Data primer ini data yang dilakukan secara langsung tanpa perantara, dan kemudian teknik yang akan digunakan menggunakan probability sampling dengan cara simple random sampling atau secara acak. Kemudian di sini teknik pengumpulan datanya nanti akan menggunakan kuesioner dalam bentuk Google Form. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan dan kemudian diisi oleh para responden. Kemudian ada definisi operasional variabel. Di sini ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya ada X1 dan X2. Nah, di sini X1-nya ada religiusitas, yang X2-nya ada literasi keuangan syariah. Nah, untuk variabel Y-nya yaitu minat menjadi nasabah di bank syariah. Nah, di situ nanti juga ada beberapa indikator untuk pertanyaannya. Kemudian selanjutnya ada instrumen penelitian yang digunakan adalah bentuk kuesioner dan skala Likert. Nah, bentuk kuesionernya tadi berupa Google Form yang nanti ada pertanyaan-pertanyaan sesuai topik penelitian, dan kemudian skala Likert itu untuk mengukur sikap, keyakinan, dan persepsi individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Yang terakhir ada teknik analisa datanya. Dalam penelitian ini akan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda melalui program SPSS 21. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.